Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Leha. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saat ini saya ingin presentasikan materi saya yang berjudul Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Yang pertama ada pendahuluan. Definisi pemberitaan ramah anak. Pemberitaan ramah anak mengacu pada praktik jurnalistik yang melindungi hak-hak anak dalam proses peliputan dan penyebaran berita. Hal ini bertujuan agar pemberitaan tidak membahayakan, mengeksploitasi, atau merusak perkembangan mental dan fisik anak. Yang kedua, mengapa pemberitaan ramah anak penting? Anak-anak adalah kelompok rentan yang perlu dilindungi. Media memiliki kekuatan besar dalam bentuk opini publik, dan pemberitaan yang tidak sensitif bisa berdampak negatif pada kesejahteraan anak serta pandangan masyarakat terhadap anak. Yang kedua ada prinsip pemberitaan ramah anak. Yang pertama yaitu menghormati hak dan privasi martabat anak. Identitas anak termasuk nama dan foto harus dilindungi, terutama dalam kasus yang sensitif seperti pelecehan, perceraian orang tua, atau kejahatan. Publikasi yang mengekspos identitas dapat mempermalukan atau membahayakan anak. Yang kedua, mengutamakan kepentingan terbaik anak. Dalam setiap pemberitaan yang melibatkan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama. Berita yang dipublikasikan harus mempertimbangkan dampak terhadap fisik, mental, dan emosional anak. Yang ketiga ada tidak mengeksploitasikan untuk sensasi atau keuntungan komersial. Anak-anak seharusnya tidak digunakan untuk menarik perhatian pembaca atau pemirsa. Pemberitaan yang berlebihan atau dramatisasi yang tidak perlu hanya untuk mengejar sensasi dapat berbahaya dan tidak etis. Yang keempat ada memastikan ketepatan dan keakuratan informasi. Jurnalis harus memastikan bahwa informasi disampaikan tentang anak atau kasus yang melibatkan anak adalah akurat dan tidak menyesatkan. Kesalahan informasi bisa menimbulkan stigma negatif atau salah persepsi publik terhadap anak. Yang ketiga ada tantangan dalam pemberitaan ramah anak. Yang pertama, minimnya pemahaman jurnalis tentang hak anak. Tidak semua jurnalis memiliki pemahaman mendalam tentang hak-hak anak atau dampak pemberitaan pada anak. Hal ini kadang menyebabkan kelalaian dalam mempermalukan anak secara etis di media. Yang kedua, tekanan untuk sensasionalisme. Beberapa media menghadapi tekanan untuk menampilkan berita yang menarik perhatian publik. Akibatnya, pemberitaan tentang anak kadang disajikan secara berlebihan untuk meningkatkan popularitas atau rating. Yang ketiga, ada keterbatasan dalam menjaga privasi anak. Dalam kasus tertentu seperti peristiwa besar yang melibatkan anak, menjadi kerahasiaan anak seringkali mencapai sulit, terutama dengan kecepatan penyebaran informasi di media sosial. Materi yang keempat ada praktik terbaik dalam pemberitaan ramah anak. Yang pertama ada penggunaan inisial atau nama samaran. Ketika harus meliput kasus yang melibatkan anak, jurnalis bisa menggunakan inisial atau nama samaran untuk melindungi identitas anak dan menjaga privasi. Yang kedua, kerjasama dengan lembaga perlindungan anak. Jurnalis dapat bekerja sama dengan lembaga atau organisasi yang berfokus pada hak-hak anak untuk mendapatkan panduan dan informasi tentang cara yang tepat untuk meliput kasus yang melibatkan anak. Yang ketiga, pelatihan jurnalistik ramah anak. Media dan perusahaan pers dapat memberikan pelatihan khusus bagi jurnalis mereka mengenai laporan yang etis dan ramah anak.
serta meningkatkan kesadaran mereka akan dapat pemberitaan terhadap kesejahteraan anak. Dan yang terakhir ada penutur. Kesimpulannya yaitu pedoman pemberitaan nama anak bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak dari dampak negatif media. Prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga agar media tidak merugikan atau mengeksploitasikan anak. Yang kedua, pandangan ke depan. Dengan semakin berkembangnya media, kesadaran akan pentingnya pemberitaan nama anak perlu terus ditingkatkan. Jurnalis memiliki peran besar dalam memastikan bahwa anak-anak diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan perlindungan yang sesuai di ruang publik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.